Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti kullahin bi'idni rabbih. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lam tudillu abadan, kitabullah sunnatur rasul. Jemaah salat maghrib yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat isya, Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kembali kita bermuwajahah dalam rangka untuk memperluas wawasan keislaman kita, memperdalam ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasul, memperkokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih tertancapnya akidah kita. Jemaah rahimakumullah, yang beberapa waktu yang lalu kita membahas masalah tazkiyah sampai masuk ke masalah kalau sudah kita tazkiyah li nafsi, artinya membersihkan, mensucikan diri kita, jiwa kita, maka untuk mempertahankan kesucian, kebersihan dan kesucian jiwa kita itu, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di bulan yang lalu, mudahan tidak salah, saya sudah sampaikan kepada para jemaah, pertemuan kali ini kita mencoba membahas masalah zikrullah, zikir kepada Allah. Namun sebelumnya atau mungkin bisa kita tunda mengenai membahas masalah zikrullah, karena tinggal 2 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin pada malam hari ini akan kita selipkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita, sikap kita memasuki bulan suci Ramadan. Karena sudah menjadi rutinitas kita umat Islam bahwa setiap tahun bila umur masih diberikan oleh Allah, pasti kita akan berjumpa atau memasuki bulan suci Ramadan, atau kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, itu barangkali yang menjadi pilihan malam hari ini atau sore malam ini
Apa kita bahas mengenai bagaimana sikap kita menghadapi bulan suci Ramadan, atau kita lanjutkan dengan membahas masalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau jemaah menghendaki yang mana? Kita bahas masalah pembekalan lah, seolah-olah begitu memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana Pak? Kita bahas malah zikir aja. Ya? Persiapan menghadapi Ramadan ya. Sepakat ya Pak? Ya, baik. Jemaah rahimakumullah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang termulia di antara 12 bulan, termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan yang diutamakan dari 4 bulan itu. Karena ada 3 hal yang paling besar, paling utama di bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, di bulan Ramadan itu Allah turunkan seluruh catatan yang ada di Lauhul Mahfuz yang disebut dengan Al-Quranul Karim ini, seluruhnya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa turun oleh malaikat Jibril atas perintah dan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawa turun papan besar yang ada di Lauhul Mahfuz itu, seluruh tulisan yang tadinya diambil sedikit demi sedikit diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isi papan besar di Lauhul Mahfuz itu diturunkan sedikit demi sedikit kepada nabi sebelum Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan mashaf-mashaf yang dulu dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Baik itu mashaf Ibrahim, mashaf Musa, Injil, Zabur, Taurat dan Injil. Kemudian begitu terutusnya Nabi terakhir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya diambil kembali, dikutip semua, diturunkan sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Maka terutusnya Nabi Muhammad itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di bulan Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Lah yang tadi yang diturunkan sekaligus itu bukan kepada Nabi Muhammad, tetapi diletakkan di Baitul Izzah. Itu menurut hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya juga Ibnu Abbas, bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus bukan kepada Nabi Muhammad, tetapi diturunkan sekaligus ke langit bumi yang disebut Baitul Izzah. Itu diturunkan di situ, diletakkan di atas Baitul Izzah itu dekat dengan bumi ini. Ya. Turunnya Al-Quran sekaligus itu, alam semesta ini katanya goncang, kayak gempa gitu, sampai api yang tidak pernah padam di Romawi itu juga ikut padam waktu turunnya Al-Quran sekaligus. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua,
Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW tahun berikutnya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan 17 Ramadan. Ada yang bilang 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Itu diturunkan Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkan sekaligus Al-Quran ke Baitul Izzah. Diadamkan dulu seolah-olah karena beratnya Al-Quran itu. Bukan berat karena kita pegang seperti biasa ada di tangan kita, ada namanya Quran kita pegang itu ringan banget, tapi bukan itu yang maksudnya. Berat dalam arti isi kandungannya itu diamalkan atau dipraktekkan oleh kehidupan manusia. Isi Al-Quran itu. Kemudian tahun berikutnya diturunkan secara ansur pertama kali kepada Nabi Muhammad itu 5 ayat, yaitu surat Al-Alaq. Mulai dari baca ucapan Iqra sampai kepada Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu yang pertama kali tepatnya tanggal 17 Ramadan, maka selalu diperingati oleh umat Islam di Indonesia ini disebut malam nuzulul Quran. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan itu ditetapkan oleh Allah, diputuskan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum. Maka 5 ayat di dalam surat Al-Baqarah itu ayat 173 sampai 185 itu 187 itu satu paket yang berkaitan dengan ibadah saum kita, ibadah puasa kita. Itu mulai dari kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sampai kepada ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sampai di situ. 7 ayat ini satu paket yang biasa dijelaskan, dibahas oleh para ustadz mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu sudah lengkap sampai kepada zakat fitrah ada di situ. Jadi dibahas di dalam 5 ayat. Jamaah rahimakumullah, itu yang kelebihan daripada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi bulan suci Ramadan ini? Di dalam prakteknya insya Allah mulai dari hari Selasa besok. Doa kita di akhir Ramadan tahun yang lalu, hampir di setiap kita umat Islam melaksanakan saum dengan tekun, dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah itu, di akhir Ramadan itu berdoa, ya Allah, kasih lagi umur kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun depan, tahun yang akan datang, untuk kami bisa kita tingkatkan kualitas ibadah kami, khususnya saum kami di bulan suci Ramadan. Banyak kekurangan kita di tahun yang lalu, janji kita kepada diri kita dan kepada Allah, tahun ini kita akan tingkatkan kualitasnya. Banyak umat Islam berjanji seperti itu. Atau kita banyak yang berjanji, hampir semua pada berjanji pada diri kita, kalau masih dikasih umur tahun depan akan saya kerjakan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan itu dengan sempurna dan berkualitas atau bermutu. Jamaah rahimakumullah,
Satu persatu barangkali kita bahas. Pada kesempatan ini yang ketiga, jadi yang pertama tadi kelebihan bulan suci Ramadan atau keutamaannya, yang kedua diturunkan Al-Qur'anul Karim, lalu yang ketiga ditetapkan oleh Allah sebagai diputuskan untuk menurunkan perintah saum selama 1 bulan penuh. Apa itu 29 hari atau 30 hari. Lalu yang selanjutnya yang keempat, kita atau saya ingin jelaskan kepada para jemaah, kita bahas bahwa ada 2 hal yang perlu ketahui tentang saum. Pertama, menghindari hal-hal yang membatalkan nilainya, nilai saum. Dan yang kedua, jangan sampai puasa kita banyak yang batal keseluruhannya, baik batal puasanya maupun batal nilainya, atau bahasa sekarang ini, bahasa populernya, batal pahalanya. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada apa-apanya, tidak dapat pahala. Nah, untuk itu 2 hal ini, yang pertama, bagaimana cara kita menghindari agar puasa kita pahalanya tidak batal. Ada 7 yang membatalkan pahala puasa kita. Dari 7 itu, pada malam hari ini kita bahas 3 yang akan membatalkan puasa kita. Dan nanti kita akan kembali untuk membahas nuzulul Quran itu. Ya. Artinya unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Apa sih fungsi Al-Quran? Nanti kita bahas, tapi kembali dulu karena ini berkaitan dengan kegiatan kita besok di bulan Ramadan ini. Pada malam hari ini ada 3 yang ingin kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan nilai puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, "Kam min siyam laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash." Ini satu. Ini induk daripada hal-hal yang membatalkan nilai puasa, didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kam min siyam, betapa banyak atau berapa banyak orang melakukan puasa, menahan makan dan haus, menahan lapar dan haus. Jadi kam min siyam, berapa banyak orang melaksanakan puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada dia dapat apa-apa dari puasanya, illal ju'i wal 'atash, kecuali lapar dan haus yang dia dapat. Artinya puasanya sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah. Sah puasanya, selesai 1 hari, dari sebelum sholat subuh atau terbit fajar sampai terbenam matahari, puasanya lancar. Tapi nilainya, pahalanya tidak ada. Tidak ada dia dapat, enggak dapat apa-apa, kecuali dapat lapar dan haus, kata Rasulullah seperti itu. Apa itu yang menyebabkan puasa kita tidak mendapat apa-apa, hanya lapar dan haus? Nah, 3 dari 7 itu, yang pertama adalah ghibah. Jangan sampai kita ghibah di dalam bulan suci Ramadan. Ghibah itu membicarakan saudara kita, ya, kalau bahasa kita sekarang kerennya
menceritakan padahal saudara kita sendiri sesama Islam. Meskipun yang bercerita ini benar, tetapi yang bersangkutan yang diceritakan itu dia tidak suka. Walaupun yang kita bicarakan itu tentang kebenaran orang itu, karena dia sendiri menyembunyikan itu. Umpama dia beramal, bersedekah, tolong sedekah saya ataupun amal saya di masjid itu jangan diumumkan, jangan disebut nama saya. Tapi di masjid diumumkan tidak disebut namanya, tapi di luar sana diceritakan. Diketahui oleh yang bersangkutan, padahal yang bersangkutan tidak suka disebut namanya. Ini termasuk ghibah. Sebaiknya aulia smut, lebih baik diam, karena permintaan yang bersangkutan itu nggak usah diceritakan bahwa saya beramal. Apalagi aibnya, kebaikannya aja yang bersangkutan tidak suka, itu termasuk ghibah. Apalagi aibnya. Di bulan suci Ramadan, nilai puasa kita, insya Allah kita tidak dapat. Makanya hati-hati di dalam kita berpuasa. Kemudian yang kedua, namimah. Namimah ini ngadu domba. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa yang mengadu domba orang di dalam bulan suci Ramadan terutama, maka sama dengan mengadu domba seluruh manusia. Sama dengan mengajak orang dengan orang suruh perang. Maka nilainya tidak ada. Nah, yang paling dijaga kesimpulannya dari dua hal ini. Maaf sebelumnya, yang ketiga adalah al-qadzibi, suka berdusta. Menyampaikan berita padahal berita itu tidak sesuai dengan kenyataan, atau kalau bahasa sekarang ini hoax gitu. Ini membatalkan nilai puasa kita. Tiga hal ini. Maka oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita yang menerima berita itu letakkan di tengah antara benar dan dusta. Lalu kita coba mentabayun, menganalisa berita itu. Apa sih itu tabayun? Direspon itu berita, tapi jangan bereaksi. Kenapa? Kita tabayun dulu. Artinya kita pelajari dulu, kita analisa dulu, kita tahu dulu, selidiki dulu asal usul berita ini, maksud dan tujuannya, serta isinya apa. Isi dan maksud dan tujuannya itu apa. Ini namanya tabayun. Kenapa? Untuk menjaga kemudaratan. Karena namanya berita itu bisa benar, bisa bohong. Maka disebut tabayun, dianalisa dulu. Kalau tidak dianalisa, meskipun kita tetap respon, berita itu tetap respon. Kita respon, tapi jangan bereaksi. Respon, terima dulu, simpan dalam hati, kita pelajari, kita analisa baik buruknya, manfaat mudaratnya, itu. Benar salahnya, baik buruknya, kemudian kita coba. Sebab kalau kita tidak menganalisanya, tidak mentabayunnya, respon langsung kita bereaksi, antusibu qaumam bijahalah. Itu akan menjadikan musibah bagi kaum-kaum atau orang-orang yang tidak berdosa. Ini bahayanya yang namanya fitnah. Fitnah itu ada di mana-mana. Jamaah rahimakumullah,
Kata Allah di dalam Quran tadi, antusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadimin. Yang ujung akhirnya si pembawa berita dan yang merespon berita lalu bereaksi akan menyesal karena sudah membuat kegaduhan. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, kesimpulannya apa yang perlu kita jaga di dalam bulan suci Ramadan supaya nilai puasa kita benar-benar murni di sisi Allah. Karena kita ingin puasa berbeda dengan tahun yang lalu. Ada peningkatan kualitasnya, peningkatan mutu puasa kita. Maka simpulnya daripada hal-hal yang membatalkan puasa kita, membatalkan membatalkan nilai puasa kita adalah jaga lidah, jaga mulut. Ada beberapa pesan Rasulullah, dua di antaranya terhadap mulut atau terhadap lidah. Kata Rasulullah, "May yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut." Hai orang-orang yang apabila siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul bil khair. Maka ucapkanlah, keluarkanlah ucapan-ucapan dari mulutmu itu, dari lidahmu itu adalah yang baik-baik. Auliyasmut, atau lebih baik diam. Kata Rasulullah seperti itu. Kemudian yang kedua, ini berbahayanya lidah ini kalau tergelincir. Kata Rasulullah, yamutul fata min atharati min lisan wa laysa yamutul mar'atu min atharati min rijal. Kebanyakan kubur atau kebanyakan orang mati karena tergelincir lidah. Belum tentu mati orang tergelincir kaki. Kata Rasulullah seperti itu. Belum tentu mati orang tergelincir kakinya. Tapi kalau sudah tergelincir lidah, itu kebanyakan kubur. Kebanyakan orang mati kata Rasulullah karena tergelincir lidah. Sadar atau tidak sadar itu kadang-kadang kita menceritakan apakah itu kebaikan orang lain, apakah itu aib orang lain, kita nggak sadar. Nah, di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita dididik untuk memiliki kesadaran tinggi tentang bagaimana beratnya, susahnya kita menahan lapar haus, menahan tidak makan, menahan tidak tidak bergaul dengan istri atau suami di siang hari di bulan Ramadan. Itu berat. Tetapi karena mulut atau lidah banyak tergelincir yang menyebabkan nilai puasa kita tidak ada sama sekali. Ini para jemaah rahimakumullah yang ingin saya sampaikan. Lidah ini perlu dijaga. Maka Nabi mengatakan, yamutul fata min asarati min lisan wa laysa yamutul mar'atu min asarati min rijal. Kebanyakan orang mati disebabkan tergelincir lidah, belum tentu mati orang tergelincir kaki. Paling keseleo atau patah. Tapi belum tentu membawa kematian. Kalau tergelincir, kalau tabrakan beda. Tergelincir kaki, kita jalan kena licin, tergelincir, paling keseleo. Kecuali izin Allah jatuhnya mati begitu. Tapi kebanyakan yang terjadi itu kalau kaki paling keseleo atau patah. Tapi kalau lidah tergelincir, ini berbahaya. Sehingga Nabi 3 kali mengulang, fakaffaiha, fakaffaiha. Peganglah lidahmu, peganglah lidahmu, peganglah lidahmu. Apa itu makna di perintah Rasulullah sampai 3 kali diulang, disuruh pegang lidah. Artinya hati-hati kita berbicara, bukan pegang begini, nggak bisa bicara kita kalau pegang terus, kita pegang lidah. Pakai tangan ini pegang lidah. Yang dimaksud Rasulullah fakaffaiha di sini, peganglah lidahmu, peganglah. Artinya hati-hati kita dalam berbicara. Ini yang sangat berbahaya dikala kita berpuasa nanti,
ya, di saat berbicara. Nah, untuk itu bagi ibu-ibu barangkali yang dengar di rumah agar puasa kita bisa diterima di sisi Allah, maka hati-hati jaga lidah kita. Kemudian yang kelima yang ingin saya sampaikan kepada para jemaah, bahwa puasa, ingat baik-baik bahwa puasa itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah yang lain dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena hadis kudusi mengatakan, di dalam hadis kudusi itu, kullu amali ibnu adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajazibi. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah untuk diri mereka sendiri. Ini kata hadis kudusi. Artinya firman Allah yang tidak tercantum dalam Quran. Kullu amali ibnu Adam lahu. Setiap amal yang dilakukan, amal ibadah yang dilakukan anak Adam itu lahu adalah untuk dirinya. Salat kita, sedekah kita, zakat kita, ya, menolong orang lain kita, toleransi kita, perbaikan diri kita, ya, hubungan yang baik dengan orang, dengan tetangga, dengan orang lain. Itu semua untuk diri kita. Illa syiyam, kecuali puasa. Puasa itu. Kenapa kata Allah? Fa innahu li, puasa umat hambaku, umat Muhammad itu puasanya untuk aku. Berarti puasa kita itu bukan untuk diri kita, untuk Allah. Fa innahu li, puasa mereka itu, puasa kalian itu yang kalian lakukan itu, kata Allah, li, untuk aku. Wa ana azzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan nilainya, memberikan ganjarannya. Malaikat tidak berhak, nabi tidak berhak, apalagi sama manusia mau memberikan nilai. Jangan sampai kita menilai puasa orang. Lebih baik kita nilai puasa kita di sendiri, dan Allah yang akan memberikan penilaian. Mohon maaf. Masih ada waktu, Pak? Habis ya? Berapa menit lagi? 9 ya? Aduh. Ya, bentar. Ada pertanyaan. Kemudian yang terakhir dulu ya. Yang keenam, kita yang berpuasa dengan penuh kualitas tadi, ada dua yang disampaikan oleh Nabi dan di dalam hadisnya. Yang pertama, man shoma ramadhana bi imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang benar-benar puasa dengan kualitas yang tinggi, menjaga lidah, menjaga sikap yang negatif, ya, dengan penuh, dengan didasari keimanan yang kokoh, yang kuat, dan mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah tadi, ajazinya Allah, ganjaran atau nilai dari Allah, ya, biimanan wahtisaban ghufira lahu, akan diampuni oleh Allah ma taqaddama min dzambihi, dosa dan salahnya 1 tahun yang lalu. Jadi dosa yang kita lakukan setelah puasa tahun lalu sampai masuk puasa yang sekarang ini akan dihapus oleh Allah oleh puasa kita yang berkualitas tadi. Kemudian yang kedua, dari yang keenam ini, bahwa orang-orang yang berpuasa nanti di akhirat punya pintu tersendiri untuk masuk dalam surga. Namanya pintu Royan.
Semua orang berpuasa itu tercatat oleh Allah sendiri. Kemudian nanti di akhirat, di surga itu ada pintu tersendiri khusus orang yang berpuasa. Buku catatan itu dipegang oleh malaikat. Begitu dipanggil satu persatu, yuda antrian panjang di depan pintu royan itu, kemudian dipanggil satu persatu. Ternyata baru sebagian yang dipanggil, buku catatan absen ditutup, pintu ditutup. Semua pada berteriak, wahai malaikat, kenapa kami ini tidak dipanggil? Kod bukunya sudah ditutup, pintu sudah ditutup, padahal kami ini juga berpuasa di saat kami hidup di dunia. Jawaban malaikat sama dengan hadis Rasulullah tadi. Kam min siyam laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak kalian melakukan puasa, tapi kalian tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itulah yang kalian dapatkan. Itu barangkali 6 hal yang ingin saya sampaikan kepada para jemaah tentang bagaimana sikap kita dan perilaku kita nanti di dalam memasuki bulan suci Ramadan. Sampai akhir Ramadan kita pertahankan sikap seperti itu. Itu aja barangkali untuk bisa saya sampaikan tentang bekal yang kita pegang atau kita simpan di hati untuk kita lakukan di dalam bulan puasa. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi diri saya dan jemaah sekalian. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, silakan barangkali sebelum kita tutup. Atau tutup dulu nanti tanya jawab ya. Ya. Bila ada yang saya sampaikan ini keliru, masalah itu pribadi saya. Kalau benar datang dari Allah dan Rasulnya, adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, mungkin ada mau tanya. Ya, silakan. Iya. Iya. Gimana Pak? Iya, iya. Kita tidak yang berbicara itu yang nilai puasanya. Yang berbicara kita. Dia secara tidak sengaja kita lewat, kita dengar orang itu bicarakan kita. Gitu ya? Atau bicarakan orang? Iya, iya. Iya. Oh iya. Ya sebenarnya yang membicarakan itu yang disebut ghibah. Yang membicarakannya, yang menyampaikan pembicaraan itu, berita itu. Ya, yang lain itu ya jangan juga membantah gitu ya. Nanti terjadi perdebatan gitu. Tetapi tadi saya sudah bilang aulia smut, lebih baik diam. Insyaallah kita terhindar. Gitu, insyaallah. Yang menyampaikan itulah yang menggibah. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi barangkali? Ya.
Iya. Mengaminkan doanya malaikat. Iya. Iya, ada 3 doanya malaikat. Yang pertama, ya Allah, jangan diterima ibadah saumnya orang yang mendurhakai orang tua. Itu ya, yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, Rasulullah mengaminkan. Yang kedua, doa malaikat itu kepada Allah, ya Allah, jangan diterima ibadah saumnya orang yang tidak saling berbicara, itu tidak saling memaafkan. Itu maka timbul memaafkan itu tadi. Tetapi saya katakan tadi, dipertahankan sebelum Ramadan memaafkan itu bagus, Pak. Ya. Cuma apa benar enggak dibawa dalam bulan suci Ramadan nanti? Kan gitu, Pak. Sebelum bulan Ramadan kan saling memaafkan gitu. Tetapi nanti bisa enggak kita pertahankan di dalam bulan suci Ramadan? Itu Pak intinya yang paling penting. Sehingga doanya malaikat itu tadi walaupun diaminkan oleh Rasulullah, itu sengaja supaya itu menjadi pegangan hidup kita untuk kita hindari. Gitu. Gitu Pak ya. Doanya Jibril. Yeah. 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 Hadis itu kan tergantung dari yang meriwayatkan, Pak. Sebenarnya hadis itu didengar oleh orang banyak. Yang mutawatir itu yang tadi, Pak. Yang 3 hal itu. Antara lain yang tadi saya katakan, yang masih durhaka kepada orang tuanya, yang belum dia sempat meminta maaf. Yang kedua, selama sebelum puasa itu dia tidak saling berbicara dengan saudara sesama muslimnya, kemudian memasuki bulan suci Ramadan belum saling memaafkan. Itu hadis mutawatir. Karena apa? Rasulullah mengaminkan itu, doa Jibril itu didengar oleh para sahabat semua, banyak. Dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Kan gitu. Nah, nanti kita tinjau kembali hadis, ada beberapa hadis. Soal hadis itu banyak. Ada, kalau yang ini riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi. Saya insyaallah lupa menghafal itu hadisnya, tetapi itu riwayatnya saya ingat, riwayat Tirmizi. Ada lagi barangkali, Pak? Untuk sementara itu, Pak ya. Insyaallah nanti kita bahas lagi. Sudah mau azan ya. Cukup barangkali, Pak. Pak Imran ada? Pak Haji? Ada. Iya, sudah. Itu aja dulu barangkali. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan dan kelemahan itu pribadi saya. Saya mohon maaf sekali lagi dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila benar itu datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.